Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 40 nasihat untuk anak agar bijak, inspiratif dan penuh makna mendalam. Nasihat untuk anak bisa membantu saat menghadapi berbagai situasi dan tantangan dalam kehidupan. Jadi nasihat itu perlu, penting, wajib bahkan bagi orang dewasa atau bagi orang tua terhadap anaknya. Nasihat untuk anak adalah bentuk komunikasi. Artinya percakapan, harus ada komunikasi antara anak dengan orang tua yang kerap diberikan oleh orang dewasa seperti orang tua, guru, atau figur otoritas lainnya kepada anak-anak dengan tujuan memberikan panduan, arahan atau saran mengenai berbagai aspek kehidupan. Lagi-lagi emang nasihat itu baik penting buat anak-anak zaman sekarang. Tujuan nasihat untuk anak adalah membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan baik, membangun karakter yang positif. Itu nasihat. Jangan masuk budayanya, dia mau main apa kayak, dia mau jungkir balik kayak, enggak. Ini harus ada peran orang tua untuk saling menasihati kepada anaknya dan mengambil keputusan yang bijaksana. Menasehati ini bisa mencakup berbagai topik seperti moralitas, etika, pendidikan, kesehatan, pertemanan, dan persiapan untuk masa depan. Ini topik-topiknya seperti moralitas, etikanya gimana? Bisa disebut dengan etika. Lo nggak ada etikanya loh, gitu. Nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya. Mau orang tua nyelonong aja, mau jalan kagak izin, atau ketika disuruh apa dia nggak mau. Terus pendidikan penting, pendidikan agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bukan cuma pintar. Kan kalau di sekarang kan pengennya pintar. Pintar apa? Pintar korupsi, pintar bohong. Pintar juga itu namanya. Tapi benar dan soleh dan solehah. Kesehatan, kesehatan juga perlu dinasehatin, karena kadang banyak anak-anak sekarang tuh jajannya sembarangan. Yang penting enak aja di mulut dia, gegares. Wah enak nih makan. Wah enak nih makan. Begitu pulang lama 1-2 hari bengek, batuk, pilek, panas. Makanya kesehatan perlu. Orang tua juga harus mengontrol. Kalau di rumah kan susah loh, di rumah mungkin dia takut, tapi di luar sama teman-temannya kita nggak tahu. Pertemanan mempengaruhi juga tuh pertemanan. Kalau temannya baik mungkin dia ikut baik, terwarnai. Kalau temannya rusak rusak juga. Lu gitu aja ogah, gue mau sholat najis dah, sholatnya najis, udah akhirnya gak sholat. Makanya banyak anak-anak sekarang kalau disuruh orang tuanya sholat lama, ulur kayak layangan, ntar nggak sholat, lewat deh.
dan persiapan untuk masa depan. Nah, ini perlu dinasihati sejak dini, sejak masih kecil. Kalau nanti udah tua nyesel. Alhamdulillah. Nasihat untuk anak biasanya disampaikan dengan cara yang mendukung dan penuh kasih sayang. Jangan teriak-teriak, wah, wah, kabur. Jangan orang kucing aja kalau diteriakin kabur. Kasih makan ayam atau ikan, ambil teriak, nah, kamu kabur ya, bingung. Wah, gue dimakan, ntar gue dipentung. Nah, ini dengan cara mendukung, mendengarkan apa masalahnya. Jadi teman orang tua itu seperti bukan ada batasan lagi. Jadi antara orang tua itu bisa terbuka. Oh, begini. Ya. Terutama ibunya nih, uminya. Biasanya anak-anak tuh lebih dekat karena memang dia yang melahirkan, dia yang mengandung, dia menyusui, ya dekat gitu. Apa dia ngaduknya ke uminya. Ya, minta duit aja mau uminya, yalah. Penuh kasih sayang, ya. Jangan memarahi, menggentak, ya. Atau bersumpah dengan kata-kata yang buruk. Wah, ntar lu begini, ntar begitu. Doa itu kulu, ya. Setiap ucapan ada doa. Jadi berucaplah, berkatalah dengan dengan yang baik-baik, ya, agar ucapan itu menjadi doa yang baik. Ya, jangan ngucapin sembarangan. Ya, karena kalau kita ada emosi keluar tuh kata-kata jadi batu loh, kayak maling kundang. Gitu ya, penting bagi orang dewasa yang memberikan nasihat untuk setiap mendengarkan, ya, tetap mendengarkan dengan cermat dan memahami kebutuhan serta keprihatinan anak-anak tersebut, ya. Jadi kalau kita menasihati dengan cara yang baik, yaitu insya Allah akan bisa diterima dengan tidak emosi, ya. Dengan memberikan nasihat yang sesuai dengan usia dan pemahaman anak, ya, sesuai nih dengan kamu jangan begini, kamu gitu, begini. Jadi dengan lembut, dengan kasih sayang, kita dapat membantu mereka menghadapi berbagai situasi, ya, dengan lebih percaya, ya, lebih percaya diri dan bijaksana. Ya. Berikut ini, ya, kita akan lihat, ya, berbagai sumber, ya, sumber itu apa sih namanya? Rujukan, ya, tentang keutamaan yang luar biasa, ya. Bahkan, ya, sahabat Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang mana yang lebih baik antara ilmu dan harta, Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Rasulullah, ditanya, ya, tentang mana yang lebih baik antara ilmu dan harta, gitu. Dia selalu menjawab bahwa ilmu yang lebih baik. Berikut adalah sejumlah nasihat Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan ilmu, jodoh, dan pertemanan, ya. Jadi kalau anak sekarang mah ditanya ilmu apa harta? Oh, harta. Duit apa? Ilmu duit. Jadi mikirannya cetek gitu, bukan buat masa depan. Yang penting hura-hura, happy, ya. Itu bisa kita lihat yang pertama, satu, lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, ya. Lidah orang yang berakal berada
di belakang hatinya. Sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Gitu. Kata Ali bin Abi Thalib. Ya kayak tadi, kalau sekarang tanya, Ali, lu ilmu apa harta? Oh, ilmu. Ilmu apa harta? Ilmu. Gitu. Kalau orang sekarang, ilmu apa harta? Ilmu. Duit apa harta? Duit. Mata duitan. Yang kedua, ilmu apabila kau belanjakan maka akan bertambah. Lu ngajarin ilmu nih, bertambah ilmunya. Bahkan ada jariah ya, sedekah jariah buat yang mengajarkan. Tetapi harta jika kau belanjakan maka ia akan berkurang. 1 juta aja udah habis banget, kayak air duit. Besok beli anja aja pakai air, jangan pakai duit. Duit kayak air katanya. Wah, 100.000 sehari ya nggak cukup. Tapi kalau ilmu dia makin bertambah. Semakin orang belajar, orang amalin, kita semakin banyak amalnya, pahalanya. Bukan di sini nggak kelihatan kalau di akhirat nanti. Tapi di sini bisa dilihat dan keberkahannya. Tuh dari Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, ilmu itu warisan para nabi dan harta itu warisan Qarun. Ilmu warisan para nabi. Mau ikut nabi nuntut ilmu yang banyak. Mau ikut Qarun, harta dah banyakin, nyebur dah, ditenggelamkan Qarun sama harta-hartanya sama Allah. Jadi kalau orang yang pilih harta ya kayak Qarun, orang yang pilih ilmu ikutin nabi. Yang keempat, ilmu menjagamu sedangkan kau menjaga harta. Jadi kalau kita punya ilmu, kita akan dijaga oleh ilmu. Oh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal. Oh, ini baik, ini nggak baik. Oh, pertemanan sama dia ini nggak baik. Diarahkan oleh ilmunya. Tapi kalau harta, kita ngejaga. Nyari sapam, security, jaga 2-3, takut kecolongan tuh hartanya. Bingung banget. Nah itu, bingung kita. Itu hidup aja bingung, mati gelisah lagi ntar gara-gara harta. Itulah pentingnya ilmu. Yang kelima, pemilik harta mempunyai banyak musuh dan orang memiliki ilmu mempunyai banyak teman. Itu jelas tuh. Orang yang punya harta akan banyak musuh. Ya mungkin dia kalau dia baik sama orang ya bisa jadi dia banyak temannya. Orang senang. Tapi ada satu sisi juga orang yang main mengincar nih hartanya dia. Dicuri. Kemarin tuh karena ada sombong, habis dijarah ya. Hancur. Benar. Konyol katanya. Selanjutnya, pemilik harta bisa dipanggil si pelit dan menjadi hina, sedangkan pemilik ilmu dipanggil dengan sebutan agung dan mulia. Kalau punya harta terus nggak pernah berbagi ya. Sama siapa itu? Oh, pelit ya. Sebutannya jadi pelit ya. Tapi orang yang punya ilmu ya disebut dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung ya. Tuh antara ilmu dan harta. Nggak tahu sih orang zaman sekarang, yang penting duit aja, duit ya. Mau kayak apa kayak jual kehormatan kayak gue mau ngapain kayak yang penting gue dapat duit gitu. Urusan dosa belakangan. Nah begitu orang sekarang tuh pemikirannya. Duit. 7. Harta akan dihisap pada hari kiamat, sedangkan pemilik ilmu akan memberi syafaat pada hari kiamat. Tuh ilmu. Harta akan dihisap. Kalau hartanya dikit ya cepet lah dihisap. Kalau hartanya banyak, punya mobil 3, 4, 5, rumah sampai 10 ya, dihisap ntar. Paling lama dia masuk surganya. Kalau bener, kalau salah ya udah tenggelamkan sama harta-hartanya, bakar. Kalau ilmu dia akan jadi syafaat, pertolongan. Makanya belajarin ilmu. Tapi tetap aja anak sekarang lah, orang-orang sekarang duit nanya duit. Yang 8, tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Paham gak tuh? Tubuh dibersihkan dengan air, tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata jiwa, dengan
Ya, kalau bangun tahajud menyesali dosa-dosa akan keluar tuh air mata. Ya. Akal dibersihkan dengan pengetahuan. Ilmu pengetahuan, akal diarahkan. Oh iya, dengan pengetahuan gue akan menjadi lebih baik, gue akan jadi lebih terarah, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Ya. Lanjutnya, lebih baik mendengarkan musuh yang bijak daripada meminta nasihat dari teman yang bodoh. Ya. Apa nih maksudnya? Lebih baik mendengarkan musuh yang bijak. Ya, ada musuh nasihat lo, jangan ke sana lo, ntar lo kecebur gitu. Atau jangan ke sana, ntar kecebur jurang. Nah itu walaupun dia jahat, tapi ada kata-kata yang baik, ya ambil itu. Daripada meminta nasihat dari teman yang bodoh. Ya, dia nggak punya pengetahuan, dia nggak punya ilmu, ya kan? Karena kan banyak tuh orang yang sebenarnya dia sendiri, ayo sedekah gitu kan, sedekah. Orang suruh bersedekah, tapi dia nggak mau, nggak apa-apa. Ya udah ambil ilmunya. Oh, yuk sedekah. Gitu. Karena memang diperintahkan dalam agama untuk bersedekah. Walaupun dia nggak bersedekah, ya. Artinya dia musuh yang menjerumuskan, tapi ilmunya kita ambil, menjerumuskan yang baik, ya. Daripada meminta nasihat pada orang yang bodoh. Ya, orang bodoh diminta nasihat, nggak ngerti, ya jeblos kita sesat, ya. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan, ya. Betapa terhormatnya ilmu, karena orang yang tidak memiliki, ya, mengatakan bahwa dia memiliki ilmu. Dan betapa tidak terhormatnya kebodohan, ya, karena orang yang memilikinya mengatakan bahwa dia tidak bodoh. Lucu ini. Betapa terhormatnya ilmu, karena orang yang tidak memilikinya mengatakan bahwa dia memiliki ilmu. Dan betapa tidak terhormatnya kebodohan, karena orang yang memilikinya mengatakan bahwa dia tidak bodoh. Ini orang bloon, tolol alias goblok, ya. Artinya dia nggak tahu apa-apa tapi sotoy gitu, sok tahu gitu. Udah nggak belajar, sok tahu lagi. Terus ada aja yang dengerin kali. Repot juga udah, kita malah terjerumus nantinya, ya. Lalu jangan menasehati orang bodoh, karena dia akan membencimu. Nasehatilah orang yang berakal, karena dia akan mencintaimu. Ya, jadi kalau kita punya ilmu, ada orang bodoh kita nasehatin, ya. Orang dia gak mau, gimana dinasehatin? Oh, dia datang gue mau dinasehatin sama dia nih, ya. Kabur dia, gue dinasehatin mulu sama dia tuh, ya. Padahal nasihat itu baik, cuman karena dia bodoh, dia ogah, dia kabur gitu. Jangan menasehati orang bodoh, karena orang bodoh tuh nggak mau, malah membenci kita gitu kan. Nasehatin mulu gua gitu. Padahal baik nasihat itu. Lalu tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Tiada keadaan yang lebih menyedihkan, ya, daripada kebodohan. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan, dan tiada pembantu yang lebih baik daripada musyawarah. Nah, maksudnya apa ini, ya? Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Nah, jadi akal itu penting, ya. Kaya tapi nggak punya akal, dibohongin mulu sama orang, ya. Itulah harusnya kita belajar ilmu, ya, dengan akal. Kita tahu, ya, mana yang baik, mana yang tidak. Tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, ya. Kalau nggak punya harta, ya, tapi kita punya ilmu, pengetahuan, masih lebih bagus, masih bisa dihargai, masih bisa selamat lah, ya, dalam menjalani kehidupan. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan, ya. Walaupun dia punya harta banyak, tapi dia bodoh, habis lama-lama, ya. Kalau dia punya ilmu, insya Allah hartanya akan aman. Dan tiada
pembantu yang lebih baik daripada musyawarah. Nah itulah ya, dengan bermusyawarah itu tanda-tanda orang yang berilmu ya. Oh tahu-tahu memutuskan aja gini, kelihatan dah tuh membantu, salah satu kebodohan karena dia nggak mau bermusyawarah. Memutuskan sesuatu dengan sekendak dia aja, maunya dia gitu, nggak musyawarah lagi, hancur itu udah. Orang yang cantik tidak selamanya orang baik, tapi orang baik ya, selalu cantik ya. Orang cantik tidak selamanya orang baik ya. Cantik wajahnya, fisiknya, tapi hatinya busuk ya. Tapi orang yang baik selalu cantik ya. Baik akhlaknya, iya sih emang kurang bagus, tapi akhlaknya bagus loh, nah, tetap masih cantik gitu ya. Hebatnya itu. Jadi utamakan ya, kecantikan hati, jiwa ya. Apalagi kalau cantik luar dalam, wah cakep itu dah. Ada dua cara untuk menjalani hidup yang menyenangkan, entah itu di dalam hati seseorang ataukah dalam doa seseorang gitu. Terus berikan perhatian dan bersikap baiklah ya, kepada istrimu. Dia adalah bunga yang lembut, bukan budak rumah tanggamu. Jadi istri itu ibaratnya ya, kita katakan bunga yang segar, bunga yang ya bunga surga lah ya ibaratnya, yang nggak akan pernah layu, nggak membosankan ya. Bukan budak rumah tanggamu ya. Jadi istri jangan disamakan dengan budak ya. Karena memang istri yang salehah ya, kalau dia ikhlas ya, maka balasannya surga. Berikan ribuan kesempatan kepada lawan untuk menjadi kawan, tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan untuk menjadi lawan. Jadi lawan itu kita berikan ya, nasihat, pengetahuan agar menjadi kawan, tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan untuk menjadi lawan. Kebalikannya ya, ada orang yang ingin menjadi kawan, tapi sebenarnya dia ingin menjatuhkan kita ya, jadi lawan kita. Oke, ini saja, semoga bermanfaat. Jadi intinya ilmu lebih baik daripada harta, kata Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.